Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 atau POA 3 akan mempresentasikan hasil praktikum final project kami, mata kuliah Production and Operation Analysis. Di sini anggota dari POA 3 antara lain adalah Berry Dianova, Mega Jaya Pertiwi, Reni Safitra, Gesan Fajinata Dikusuma, dan Iksan Yafia Abimanyu. Oke, di sini kami akan menjelaskan beberapa poin, antara lain adalah forecasting, aggregate planning, assembly process dan MPS, material requirement planning, load sizing, inventory control subject to known demand and operation scheduling. Oke, baik, yang pertama adalah forecasting. Forecasting merupakan proses pengamatan kejadian di masa mendatang menggunakan metode ilmiah atau intuitif. Metode forecasting dapat menggunakan data historis seperti subjektif, data permintaan pelanggan, atau kombinasi dari semua ini dengan penyesuaian berdasarkan penilaian manajerial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep dan prinsip dasar forecasting, menerapkan metode, membandingkan hasil-hasil metode, menghitung dan menginterpretasikan hasilnya. Beberapa metode dalam forecasting diantaranya adalah yang pertama TSD atau Time Series Decomposition, Moving Average, Holt Method, dan Winter Method. Berikut tabel dari metode TSD-nya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah aggregate planning. Aggregate planning merupakan rencana yang dibuat untuk menentukan total permintaan untuk semua elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Terdapat beberapa metode dalam aggregate planning, antara lain adalah yang pertama ZIP atau Zero Inventory Plan, yang kedua CWP atau Constant Workforce Plan, yang ketiga Mix Strategy, antara lain overtime, back ordering, loss of sales, dan subcontracting. Tujuannya adalah menentukan metode perencanaan aggregate atau aggregate planning yang paling efektif. Berikut data dari aggregate planning, bisa dilihat dari tabelnya. Selanjutnya untuk metode overtime dan loss of sales, ini data dari hasil yang sudah kami kerjakan. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga. Oke, baik. Perkenalkan, saya Berry Dianova. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait assembly proses dan juga MPS. Sebelum kita masuk ke materi lebih detail, ada beberapa definisi terkait assembly proses dan juga MPS yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada assembly proses, yaitu proses perakitan komponen-komponen menjadi produk akhir yang utuh. Kemudian ada juga bill of material atau BOM, yaitu daftar struktur komponen dan jumlahnya yang dibutuhkan dalam proses perakitan. Kemudian ada Master Production Schedule atau MPS, yaitu jadwal utama produksi yang ditentukan berdasarkan permintaan aktual, forecasting, dan juga kapasitas. Kemudian apa sih tujuan dari dilakukannya praktikum berikut ini? Ada 5 poin. Yang pertama, dapat membuat assembly process chart, yaitu AC, kemudian dapat membuat struktur produk, kemudian menjelaskan langkah-langkah pembuatan BOM, menjelaskan hubungan forecast, agregat, dan MPS, dan yang terakhir, menjelaskan apa itu MPS dan di mana MPS digunakan. Nah, pada bagian sebelah kanan itu terdapat dua tabel, yaitu tabel komponen penyusun sepeda La Familia Bike. Yang pertama itu ada tabel terdiri dari komponen number, komponen kode, dan juga quantity. Kemudian yang tabel berikutnya itu ada list-list assembly yang akan kita gunakan untuk melakukan perakitan dari sepeda di La Familia Bike. Kemudian yang di bawah ini adalah product structure, yaitu product structure menggambarkan komponen-komponen yang akan menyusun sepeda berdasarkan dengan levelnya. Next. Pada proses perakitan sepeda di La Familia Bike itu terdiri dari 23 komponen yang termasuk dalam 7 level, terbagi ke dalam 7 level, yaitu level 1 sampai dengan level 7. Level 1 yaitu level tertinggi atau level akhir dari proses perakitan sepeda ini. Kemudian untuk level 7 yaitu level terendah, level pertama yang
menginisiasi dari proses perakitan sepeda ini. Contohnya adalah SSA1, yaitu sub-sub assembly 1 seperti basket, grip, dan juga brake. Kemudian di sebelahnya ini ada assembly chart, yaitu fungsinya untuk membantu kita memahami aliran komponen dan juga tahap-tahap proses perakitan sepedanya sampai dihasilkan suatu produk akhir yang utuh yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, berikutnya ini ada master production schedule, yaitu jadwal utama produksi yang ditentukan berdasarkan permintaan aktual, forecasting, dan juga kapasitas. Nah, untuk MPS sendiri ini dihitung berdasarkan forecast dan juga customer order selama 1 tahun. Dapat dilihat pada bagian sebelah kanan itu terdapat data MPS pada tahun 2022 itu dari Januari sampai dengan Desember, kemudian terdapat juga forecast dan juga number of order. Next. Nah, berikutnya ini adalah MPS dari kelompok POA 03 dari hasil analisa kami. Di sini ada formula yang dapat kita gunakan dalam proses perhitungan MPS. Yang perhitungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan inventory awal dan juga nilai safety stock sebesar 8.750. Nah, kemudian setelah kita lakukan analisa, didapatkan penjelasan sebagai berikut. Nah, MPS ini disusun berdasarkan elemen-elemen penting seperti lead time, on hand, lot size, safety stock, demand time fence atau DTF, dan juga planning time fence atau PTF. Kemudian hasil perhitungan menunjukkan MS1 yaitu master schedule pada periode 1 itu sebesar 48.379 unit dan ETP1 sebesar 8.750 unit di awal periode. Kemudian untuk forecast diketahui tidak stabil ya, itu naik dan turun bisa dilihat dari tabel yang ditampilkan. Sementara untuk customer order tertinggi itu terjadi pada bulan Agustus itu sebesar 44.675 unit. Nah, hasil dari MPS ini menunjukkan kebutuhan produksi per bulan yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembuatan sepeda. Sekian penjelasan dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih, perkenalkan saya Kesan. Saya akan pada bagian ini saya akan membahas tentang Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material berbasis komputer yang berfungsi untuk memastikan bahan baku dan komponen tersedia tepat waktu sesuai jadwal produksi yang telah ditentukan dalam Master Production Schedule atau MPS. Sistem ini membantu perusahaan agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan bahan dalam proses produksi. Metode yang dipakai adalah mengambil keperluan data seperti jumlah on hand, safety stock, lead time, schedule receipts, dan level komponen pada product structure. Kelengkapan data tiap komponen part diolah dengan hasil POREL atau Plan Order Release dari MPS sebagai input kolom Gross Requirement, Schedule Receipt, PAB1, Net Requirement, Plan Order Receipt, dan Plan Order Release komponen PAB2. Sementara itu, product structure akan berguna sebagai petunjuk urutan level komponen dalam suatu perakitan. Tujuan praktikum ini yaitu ada 3. Yang pertama, menjelaskan konsep dan penerapan sistem material requirement planning dalam proses perencanaan kebutuhan komponen sepeda secara bertingkat. Yang kedua, menganalisis perhitungan jumlah kebutuhan material berdasarkan data Master Production Schedule atau MPS dan struktur produk multi-level. Dan yang ketiga, yaitu mengevaluasi keterkaitan antara jadwal induk produksi MPS dengan perhitungan kebutuhan material MRP berdasarkan level hierarki komponen. Di kanan ada data MRP dari La Familia Bike. Berdasarkan data tersebut, sistem MRP menghitung beberapa hal penting seperti gross requirement, net requirement, dan plan order release untuk menentukan kapan dan berapa banyak material harus dipesan atau diproduksi. Next. Dari hasil analisis MRP ini, pada proyek La Familia Bike diperoleh bahwa MPS menjadi input utama dalam perhitungan kebutuhan material di semua level komponen. Setiap perubahan pada MPS akan langsung mempengaruhi hasil perencanaan MRP. Selain itu, setiap komponen memiliki lot size,
lead time, dan safety stock yang berbeda, menyesuaikan tingkat penggunaan dan waktu tunggu produksinya. Eh, Secara keseluruhan, Material Requirement Planning atau MRP memiliki peran penting dalam menyatukan jadwal produksi dengan kebutuhan material. Dengan penerapan MRP yang tepat, perusahaan dapat menjaga kelancaran proses produksi, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya dengan Mega akan menjelaskan tentang lot sizing. Tujuan dari penelitian ini atau praktikum ini yaitu untuk memahami pengaruh kepastian permintaan dalam perhitungan kebijakan pengadaan ulang menggunakan metode lot sizing serta membandingkan total biaya dari berbagai teknik lot sizing seperti Silvermill heuristic, list unit cost, part period balancing, dan Wagner-Wittin method, yaitu guna untuk menentukan metode yang paling efisien dan optimal dalam perencanaan kebutuhan material. Metode-metode ini penjabarannya yaitu dari pertama ada Silvermill heuristic, yaitu menghitung rata-rata biaya per periode untuk menentukan kapan harus melakukan pemesanan ulang dan berhenti saat biaya mulai meningkat. Tujuannya adalah meminimalkan biaya rata-rata selama beberapa periode. Lalu yang kedua ada metode least unit cost, yaitu dengan membagi total biaya dengan jumlah unit permintaan. LUC berfokus pada meminimalkan biaya per unit permintaan, bukan biaya per periode. Lalu yang ketiga ada part period balancing atau PBB, yaitu menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan dengan memilih jumlah periode yang total biaya penyimpanannya mendekati biaya pemesanan. Metode ini cocok digunakan ketika saat periode tanpa permintaan. Lalu yang terakhir ada Wagner-Wittin, yaitu mencari kombinasi pemesanan dengan total biaya yang paling rendah. Metode ini mengevaluasi semua kemungkinan secara menyeluruh untuk menghasilkan solusi optimal. Lalu di sebelah kanan, di sini berdasarkan data MRP dilakukan perhitungan menggunakan keempat metode tersebut, yaitu di kolomnya terdapat kolom period dan demand. Periodnya ada dari periode 1 sampai periode 12. Bisa dilihat di kolom sebelah kanan. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan keempat metode tersebut, biaya lot sizing ini diperhitungkan dari biaya komponen, biaya assembly, dan didapatkan hasil expected revenue berdasarkan tahun 2022 dan 2023 dengan total seperti berikut. Lalu untuk jumlah sepeda yang harus diproduksi yaitu sebesar 432.476. Kesimpulannya dari lot sizing ini, untuk penggunaan 4 metode tersebut tidak ada perbedaan hasil biaya lot sizing yang eh, mempengaruhi satu sama lain. Jadi tidak ada menunjukkan mana metode yang lebih unggul untuk perusahaan La Familia ini. Meskipun begitu, guru kami memilih metode Wagner-Wittin sebagai metode yang paling optimal dengan pendekatan teoritis, karena metode inilah yang mempertimbangkan semua kemungkinan untuk seluruh horizon perencanaan. Berdasarkan perhitungan expected revenue untuk penjualan Yellow Bike tahun 2022, dari data hasil perhitungan agregat cost termurah, overtime plus loss of sales di modul sebelumnya yang sebesar sekian, dan didapatkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan pada tahun 2022 adalah sebesar sekian. Dan untuk biaya profit yang dihasilkan adalah sebesar sekian. Selanjutnya, terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait inventory control subject to known demand and operation scheduling. Di sini untuk menentukan jumlah pemesanan dan produksi yang optimal guna menekan biaya persediaan dan produksi. Di sini terkait ada metodenya ada 4, yaitu Kanban, operation scheduling dengan CDS algorithm, operation scheduling dengan metode operated kebutuhan needed, dan La Family Capabilities. Yang satu data Kanban. Nah, data Kanban ini kita analisa terdapat 2 komponen ya, yaitu saddle dan juga assembly yang nilainya terkecil dengan maksimum 79 dan 53 unit. Lalu kedua di sini ada yang terbesar yaitu sub assembly dengan maksimum 264 unit dengan nilai inventorinya. Lalu di sini ada terkait operation scheduling dengan CDS algoritma di mana hasilnya menunjukkan penyusunan jadwal lebih teratur meskipun waktu total tetap dipengaruhi oleh mesin CNC. Jadi di sini mesin CNC ditandakan untuk optimasi perlu ditingkatkan untuk efisiensinya lebih lanjut dengan data sebagai berikut.
Oke, lanjut di sini dengan kebutuhan operator unit, di mana hasil menunjukkan dengan tenaga kerja harian bervariasi tertinggi pada Selasa dan Jumat dengan 65 orang dan terendah di Rabu, yaitu 55 orang. Oke, lalu di sini ada hasil terkait La Family Capabilities. Jadi La Family Capabilities ini menentukan untuk mampunya biaya memproduksi secara harian, yaitu 19 unit secara beruntun dan 480 unit hari secara paralel, yang dimana masih terdapat idle time mesin 68 menit per hari, terutama pada mesin CNC sebagai bottleneck. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.